Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-babul khamis fi tajalli dzat. Qala radhiyallahu anhu lidzati fika bisarfir rahi ladzatu wa kullu jam'in siwaha fahuwa ashtatu tajalla munazzahatan an wasfi wasifiha bila i'tibarin wala fiha idafatu. Kasyamsi tabdu fayakhfa wasfu anjumiha tafna walakin laha fil hukmi isbatu hiya adh-dhalamu fala subha wala shafaqa wa duna manziliha lil wafdi tayhatu wa kam dalilin hada lirqbi yaksuduha fahara fiha wa lam yahdus syamalatu khafiyatus subuli la rasma wala alama abiyatal wasli tahmihal abiyatu laha damisu tariqin darisu harajin wa dunahu lasaral wahmu waqafatu. Kal jahli amsat ulumal alamina biha sayyanu fi jambiha rushdun wa ghayatu lam yadhfaril aqlu yawman min sirafatiha mazjan wa laysa li fikrin thamma nashawatu wala linaril huda fi subuliha alamun wala linurit tuqa fiha idaatu turuqun wa awwalu man harat adillatuha fiha fala huyyu fiha wala matu awsafuha gharaqat fi bahri izzatiha dunal wafa'i fahiya indal kunhi amwatu. Fala sabila ila istifa'i mahiyatin bismin wala na'tin ta'alati dhatu lidzati fika bisarfir rahil dhatu. Zat memiliki kelezatan, lidzati ladzatu, lidzati zat memiliki kelezatan, yakni kenikmatan, kebahagiaan. Bisarfir rahi fika. Kalau asal tarkibnya lidzati ladzatu bisarfir rahi fika, itu asal susunannya, asal nazm
menurut nahunya seperti itu. Tapi kalau balaghinya ada takdim ta'khir, ada acak. Ya, sudah ada ma'aninya takdim ta'khir, juga ada ada tashbih, ya, dan tamthil. Bisarfir rah, ar-rah maknanya khamr. Ar-rah maknanya khamr. Bisarfi, sarf artinya ada dua, apa maknanya, kemurnian atau bekerja. Sarf yakni bekerja. Kalau kita artikan bisarfir rahi fika, seperti murninya arak di dalam dirimu. Orang minum lalu mencapai kenikmatan, ya. Begitu juga orang yang syuhud kepada zat Allah akan merasakan kelezatan seperti yang dibayangkan orang yang minum khamar, dan khamar ini itu bekerja dalam dirinya mencapai ketenangan. Wa kullu jam'in, setiap jamak selain kepada zat, bahwa ashtatu, ashtat bimana farq. Sebetulnya mestinya kullu jam'in siwaha fahuwa farqun, tapi karena tuntutan nazam jadi diambil sinonimnya farq, yaitu ashtat, tapi tetap maksudnya adalah farq. Setiap jamak, orang yang hidupnya semata-mata dengan rohaninya, hidupnya semata-mata hanya dengan bersama Tuhannya, ya, maka disebut jamak. Dia tidak meninggalkan Tuhannya seperti orang yang tengah mencintai, tengah bercinta dengan kekasihnya, dan seorang selalu kemanapun. Kan orang ketika cinta kan selalu berkata, kemanapun aku pergi kau aku bawa. Artinya bersama, jamak. Kalau itu khayal, tapi Allah hakikat. Kebersamaan Allah dengan kita adalah hakikat. Maka segala jamak kepada selain Allah itu farq. Karena selain Allah tidak ada, ya, tidak ada yang bersama kita kecuali Allah. Jika ada orang yang mengaku bersama selain Allah, nggak mungkin. Itu farq, ya. Jamak itu syuhudul haqqi bila khalqin, memandang, ya, segalanya Allah. Dia tidak memprediksi makhluk, ya. Kullu jam'in, jamak di sini syuhudul haqqi bila khalqin, menyaksikan Allah hak, ya, murni tanpa ada campur makhluk. Ini bagi orang yang usul kepada Allah. Apapun yang terjadi di alam dunia ini, dia hanya menyaksikan bahwa itu adalah kehendak Allah, ya, bahasa logikanya ya kehendak Allah, syariatnya, ya, ilmu Allah, gitu. Maka penghanyaan memandang, jamak itu kan memandang Allah saja. Penghanyaan memandang tapi bukan Allah, maka sebetulnya tidak syuhud. Itu ashtat,
farq. Tajalla, Allah tajalli, tetapi munazzahah, tanzih, suci bersih, an wasfin au an wasfi wasifiha, suci dari segala gambaran, deskripsi, ya, penyipatan, ya, siapapun dari si pewasif, si penyipatnya, si yang memberikan deskripsi penilaian kepada Allah. Bila tibarin, tanpa ada anggapan apapun. Ya, zat itu kalau tajalli sudah orang murni jadi hamba Allah aja, nggak ada lagi prediksi kepada yang lain, hilang. Kalau seorang yang mengaku anal haq, sebetulnya dia tengah bercerita, ya, tentang hakikat dia semuanya adalah Allah. Nah, kenapa selalu diangkat dalam tasawuf ini, diungkapkan kelezatan, kebahagiaan, kenikmatan? Ya, karena orang semua menderita oleh selain Allah. Selain Allah adalah tidak ada, berarti ilusi. Apa saja yang terjadi di muka bumi ini tidak ada. Dari segi hakikat yang berdiri sendiri, semuanya ciptaan Allah. Itu maksudnya. Karena orang apabila sudah menyaksikan itu, maka dia tidak pernah merasa kecewa, merasa risau, ketakutan kepada apa yang terjadi. Kalau begitu dia bahagia dong. Itulah yang disebut kebahagiaan hakiki, kebahagiaan abadi, as-sa'adatul haqiqiyah atau as-sa'adatul abadiyah. Kenapa selalu di dalam tasawuf seolah-olah imingnya itu saja kebahagiaan abadi, kebahagiaan hakiki, ya, apabila mereka mencapai syuhud wusul seperti itu, dalam puncak akhlak yang sangat tinggi. Maka tajalli zat itu nggak bisa diungkapkan, munazzahah an wasfi wasifiha. Karena zat, ya, zat ini nggak ada itibar, nggak ada istilah lain, nggak ada nama lain. Wala fiha idhafat, dan tidak ada, ya, sandaran, ikatan, tidak ada. Seperti matahari yang tabdu, yang muncul. Ini kan, mana ada di siang hari orang yang nggak mengerti ada matahari? Semua mengerti jelas. Tabdu, nampak. Fayakhfa wasfu anjumiha, tetapi untuk menerangkan, menjelaskan, mensifatkan, mendeskripsikan anjumnya, anjum jamak najm. Matahari kan bagian dari najm. Matahari kan salah satu planet. Tapi zatnya susah diketahui. Ya, katakanlah kita mau natap aja geseng. Tapi jelas matahari itu, tapi anjumnya, zat planet matahari itu yakhfa. Tabdu wa yakhfa. Semua manusia, semuanya dari Allah. Kan jelas Allah itu ada. Berarti ada itu punya zat. Nah, zat Allah tajalli sudah. Secara filosofis misalnya orang mencari biji mangga. Mana biji mangga?
Kalau di depannya ada pohon mangga, kenapa masih cari biji mangga? Ini mangga semua. Bani Israel berkata kepada Sidna Musa alaihissalam, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrata. Saya baru percaya kepada kamu kalau aku melihat Allah nyata begini. Padahal semua dirinya itu semua ciptaan Allah. Kenapa jadi Allah kurang jelas bagi dia? Kurang nyata bagaimana bagi manusia? Memang untuk dilihat zatnya tidak munazzah. Munazzah itu artinya nggak ada yang menyentuh untuk melihat zatnya. Wala mata, wala akal, pikiran apapun, khayalan tidak sampai. Ini namanya munazzah. Nggak ada yang bisa mengidrak, mencapai, menyentuh tentang zat ini. Tapi semuanya ini adalah Allah semua, sampai sudah. Kasyamsi tabdu, seperti matahari, jelas banget. Fayakhfa wasfu anjumiha, tetapi tersembunyi untuk mensifati planet matahari itu, zat itu. Tafna, seolah-olah tidak ada. Walakin laha fil hukmi, tetapi secara anggapan isbatu, diakui, ditetapkan, ada matahari, ada Allah, tapi mana zatnya? Padahal semuanya manusia, semuanya tajalli zat Allah. Jadi kenapa ada orang yang mencari Allah? Wahai Tuhan, di manakah engkau berada? Tahukah engkau ada hambamu yang merana, menderita? Lulu. Padahal ya penderitaan itu justru perkenalan Allah yang paling mudah dipahami oleh manusia. Buktinya orang kalau dikasih musibah langsung nyari Allah, kan paham namanya. Kalau senang belum tentu nyari, malah lupa. Tapi orang yang merasa menyembah Allah padahal hakikatnya tidak, mencari. Para wali di musibah itulah dia rasanya dapat kedekatan Allah bisa disadari. Itu kalau musibah. Ya. Maka musibah tidak ada rasanya lagi bagi mereka. Itulah yang dikatakan apabila dia mengerti bahwa ada tajalli zat, bahwa semua makhluk ini adalah tajalli zatnya, apabila sudah usul seperti itu, maka lidzati lazzatu, ada kelezatan hidup. Hiya zalamu, matahari gelap. Wala subha wala syafaq, selama ada matahari nggak ada subuh, nggak ada apa syafaq, apa syafaq, syafaqul akhmar, apa mega, ya mega merah. Matahari ya matahari, nggak ada malamnya, nggak ada sorenya gitu loh. Waduna manziliha, di bawah kedudukan matahari, lil wafdi tayyahatu. Wafd ini diumpamakan orang, segolongan orang yang ingin mencari Allah, nggak ketemu. Matahari ada, terang benerang, bukan subuh, bukan sore, kan itu. Wala subha wala syafaq, bukan subuh, bukan sore, matahari ada, terang benerang, ya. Tetapi di bawah matahari itu nggak bisa dilihat zatnya. Duna, yani tahta manziliha lil wafdi tayyahatu, segolongan orang susah mencari, tersesat, tidak dapat, tidak ketemu. Ini bicara tentang zat Allah. Wa kam dalilin hada lirraqbi yaksuduha, berapa banyak dalil guide hada, menyenandungkan nyanyian, bercerita tentang Tuhan. Hada diambil dari istilah apa? Penyanyi di padang pasir.
supir onta. Disebut al-hadi. Orang kalau pergi jauh dulu kan pakai onta. Kelamaan perjalanan, maka untuk menghibur supirnya bernyanyi. Jadi ringan. Bahkan onta sendiri kalau ada yang nyanyiin, dia makin kencang larinya. Rasa letihnya hilang, itu onta. Maka di dalam majelis tak ilmu zikir orang sufi itu mesti diselangi qasidah, ya, supaya gairah lagi, seger lagi. Ya, onta aja ngedengar qasidah seger. Kalau kita ngedengar qasidah nggak seger, wah itu lebih kasar dari onta itu namanya. Berapa banyak dalil. Nah ini dalil ini penunjuk jalan, ini yang suka nyanyi ini, hadi ini, hada, menyanyikan. Lirrakbi, rakbi ini satu kompoi, kelompok orang yaksuduha yang menuju matahari misalnya. Pahara fiha, sesat, hara, kebingungan di situ. Walam yahdus syamalati. Ya. Dan tidak lagi menyanyikan ya, syamalat, tentang sifat-sifat kebaikan. Nggak bisa lagi menyanyikan kalau sudah lagi hirah. Jalan nggak sampai-sampai, udah nggak ada lagi, nggak bisa nyanyi lagi udah. Khafiyatus subuli, jalannya tertutup, tersembunyi. La rasm, tidak ada gambaran jalan. Ya. Wala alam, dan tidak ada tanda apa, enggak. Mau ngelihat zat nggak ada indikasi apa alam apa kalau orang naik gunung dikasih, sebelumnya orang udah ngasih alam-alam dulu istilahnya, ma'alim apa namanya, tanda-tanda batu itu kan tanda lah. Abiyatul wasli, tidak dapat dicapai. Abiyah itu aba, tahmihal abiyatu. Nah, tidak dapat dicapai itulah yang melindungi matahari. Kenapa kita tidak bisa melihat matahari? Memang tidak dapat dilihat, itu yang tidak dapat sampai. Begitu juga kenapa tidak bisa melihat zat Allah? Ya, dilindungi oleh apa? Ditutup? Enggak ada. Karena Allah menjelmakanmu, maka kamu tidak dapat melihat Allah. Jadi yang melindungi untuk tidak dapat dilihat ini adalah keadaan makhluk yang semuanya dari Allah ini tidak dapat dilindungi, tidak dapat dilihat, dilindungi oleh ketidapat dilihat. Laha damisu tariqin, dia memiliki jalan yang gelap. Damis maknanya pekat. Dari si harajin, tertutup penuh kesusahan, kesempitan. Daris tertutup, tertimbun. Haraj, jalan-jalan sempit itu tertutup. Kalau jalan besarnya, kalau tariq, jalan besar, ya. Kalau haraj, jalan sempit, tempat sempit, yang sempit. Kalau yang jalan besar saja enggak gelap, jalan sempitnya tertutup. Ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada jalan untuk menatap, melihat zat Allah. Wadunahu, ke arahnya lasaral wahmu waqafat, ilusi pun waqafat, berhenti, stop. Kita ngahayal pun nggak bisa zat itu seperti apa. Kal jahli, ya pokoknya seperti orang bodoh lah. Itu sebab dalam mengenal Allah adamul idrak. Enggak tahu itu tahu. Ya, tidak paham itu paham. Maka definisi ma'rifat pun wujudu jahlik. Sampai ke titik kamu merasa bodoh. Kapan itu merasa bodoh timbul? Inda qiyami ilmihi, ketika Allah beri ilmu tentang Allah. Ketika Allah kasih ma'rifat, maka dia baru merasa tidak tahu. Kenapa? Karena semua tahu dia, tahu Allah, bukan tahu dia.
Jika dia belum mendapat makrifat, maknanya belum mendapat tahu Allah, ya, maka dia tidak tahu. Namun dia akan merasa tahu karena tidak punya tahu. Karena apa yang kita miliki bukan tahu, dan kita bukan orang yang, bukan zat yang tahu, maha tahu, bukan. Semua tahu Allah. Semua ilmu Allah. Itu kaidahnya begitu. Sama seperti orang belum punya sabar yang ngaku sabar. Kalau sudah Allah kasih sabar malah gak ngaku. Maka pengakuan itu paling buruk. Yang terendah dalam dunia tasawuf itu pengakuan. Itu sebab dibuang anania itu kan pengakuan. Itu. Seperti bodoh, amsat ulumal alamin. Semua ilmu yang ada di alam ini tentang zat Allah itu seperti bodoh aja, nggak tahu. Sayyana, sama saja fi jambiha, sama saja di sisi zat Allah. Rusydun, orang yang dalam petunjuk, wa ghayyatun, dan dalam kesesatan. Tentang zat, baik itu wali, nabi, muslim atau kafir, sama saja nggak ngerti, nggak tahu, nggak ada memang jalannya. Kalau ngelihat secara matanya, bendanya, nggak ada. Nabi pun nggak tahu di mana ngelihat zat Allah. Sama dengan logikanya begini, gambar yang dimunculkan di layar oleh proyektor berarti asal zat gambar di layar itu adalah klise, itu negatif. Itu apakah gambar ini bisa melihat role negatif itu, role klise itu? Nggak bisa. Siapa yang membuat dia melihat itu dan yang membuat dia datang ke situ? Sedangkan semuanya dia muncul dari role itu. Gimana dia independen berdiri sendiri? Itu barangkali sebagai ilustrasi ya, akal kita dengan Allah. Walam yazfuril aqlu yauman, bila-bila pun yauman itu sampai kapanpun akal tidak dapat yazfur, mendapatkan min sirafatiha, karena saking sirofahnya. Apa sirofah itu? Murninya zat itu, ya, aslinya, murninya, mazjan. Walam yazfuril aqlu yauman min sirafatiha majzan. Saking murninya zat itu, sampai kapanpun akal tidak pernah melihat ada pencampuran. Walaysa li fikrin, sama juga pikir, analisa, nalar. Walaysa li fikrin thamma, ya, di sana nasnawatu, ya, satu nasyawat, satu hembusan pikiran, ya, sama sekali tidak dapat. Wala linaril huda fi subuliha alamun, tidak pada nar sebagai petunjuk. Sebagaimana Sidna Musa ketika dia minta melihat Allah, Allah menyuruh melihat pohon, rupanya yang ada nar, api. Itu kan huda, petunjuk Tuhan, ya. Itu juga bukan jalan, bukan alam. Wala linaril huda fi subuliha alamun, bukan berarti api, ya, sebagai apa, signal, ya, untuk menunjukkan Tuhan, bukan. Nabi Musa melihat nar, tapi Nabi Sidna Rasulullah SAW melihat nur.
illa linurit tuqa. Tidak ada api hidayah dan cahaya ketakwaan, fiha idha'atu, di dalamnya ada penerangan untuk melihat Allah, tidak ada. Turuqun wa awmat adillatuha. Dia memang mempunyai jalan-jalan, dan yang pertama yang manhar awalaman harat adillatuha fiha, dan orang yang justru mendapat petunjuk dari jalan itu bingung di situ, tidak hidup dan tidak mati di dalamnya. Awsafuha gharaqat, menggambarkan tentang zat itu akan tenggelam di bahri izzatiha, di lautan keluhurannya, di lautan kehebatannya. Dunal wafa, tapi tidak akan bisa memenuhi wafa, ya. Memenuhi sifat itu, memenuhi gambaran itu, tidak. Fahiya indal kunhi amwatu, maka zat di sisi esensinya amwat, tidak ada, diumpamakan seperti mati, amwat. Fala sabila ila istifai mahiyah, tidak ada jalan untuk istifa itu menuntaskan, ya, pengetahuan terhadap mahiyahnya, ya. Mahiyah itu esensi juga. Bismin, sehingga kita dapat sebut namanya. Ketika kita melihat, oh ternyata kita mendengar sesuatu namanya ini, tapi begitu lihat kita bisa bikin nama lain. Kita boleh buat nama ilmiah lain kah atau apa, ini enggak ada. Wala na'at atau sifat pun tidak ada. Ta'alatiz zatu, karena zat begitu luhur. Makanya dikatakan Allah wujudnya mutlak tapi gaibnya mutlak. Gaibnya tidak diketahuinya mutlak, tapi adanya mutlak. Tapi bukan mutlak kita yang mengiktiraf dia ada. Sudah. Hatta dikatakan Allah ada wajib, itu juga masih kita kasih sifat wajib. Itu tidak memenuhi akan adanya yang sebenarnya. Itu hanya istilahat ilmiah. I'lam anna dzata ibaratun 'anil wujudi. Zat adalah nama tentang wujud al-mutlaq, wujud mutlak. Bisuquti jami'il i'tibarat. Ya. Bisuquti jami'il i'tibarat, yang namanya zat tidak ada namanya, tidak ada i'tibarnya. Sebetulnya kita bisa praktekkan pada diri kita. Manusia ini zatnya ini manusia, ya. Ini manusia. Coba mana tunjuk zatnya mana? Maka kita akan, kalau kita letakkan tangan kita di salah satu bagian tubuh, ada namanya, yang bukan menunjukkan nama zat tetapi sifat. Ya. Mana zatnya ini? Kepala, tangan, perut, kaki, bahu. Di sini pun, ya, kita mengerti bahwa sifat-sifat itu berdiri di zat. Kalau tidak ada zat, ya, di mana kita mengerti bahwa ada sifat? Tetapi kalau zat saja tanpa sifat, ya, kita sendiri zatnya nggak ada. Allah punya zat dan punya sifat. Ya, itu sebab ada keseluruhan dari zat, sifat dan fi'il. Dan yang memiliki zat, sifat,
fi'il itu hanya satu saja, Allah. Nah, maka zat adalah untuk menunjukkan ada. Kita kan tidak ada. Yang apabila kita sebut zat, ini membuang bisukuti jami'il i'tibarat, membuang semua anggapan. Ini kan kepala, kaki, itu kan i'tibar atau idofat, sandaran nama, cantik, putih, hitam, wujuhat, makna atas, bawah, misalnya. Zat ya zat saja. Kata zat ini untuk menunjukkan ada mutlak, membuang segala istilah-istilah, nama-nama, sebutan-sebutan ya, yang menunjukkan bagian sebelah mana, di mana. La ala annaha kharijat minal wujudil mutlak. Apakah zat itu di luar wujud mutlak? Bukan. Bal ala anna jami'atil kal ibarati wa ma ilaiha min jumlatil wujudil mutlak. Bahkan zat itu untuk semua istilah-istilah, anggapan-anggapan, sebutan-sebutan, wujud mutlak yang ada padanya. Itu zat. Maka apabila kita nyebut zat, ya dari kepala sampai kaki, manusia pun begitu. Bukan bagian sini, bagian begini, dibuang itu segala bagian, segala sebutan dibuang. Zatmu adalah semuamu. Apanya? Enggak ada. Itu namanya ada i'tibar. Ini mata, ini ya. Ini bagian atas, ini bagian bawah, itu wujuh. Zat adalah semuanya. Tapi bukan untuk sebutan i'tibar-i'tibar itu, bagian-bagian itu bukan. Ini namanya bisukuti jami'il i'tibarat wal idofat wal wujuhat. Sukut, dibuang. Zat adalah ada. Udah ada aja. Fahiya fil wujudil mutlak. Zat pada keberadaannya yang mutlak, pada wujudnya yang mutlak. Itu zat itu ada pada wujudnya yang mutlak. Ada wujud, ada ya, zat itu adalah ada. Udah gitu aja. Zat itu adalah ada. Ada inilah binafsiha, bukan karena ya zat ini, bukan karena zatnya itu mengadakan ya, wala bi'tibariha, atau karena dianggap ada, bukan. Bal hiya ainu ma huwa alaihil wujudul mutlak. Zat adalah itu bendanya yang namanya wujud. Ini zat. Maka kata ada itu tepat. Akidah Asy'ariyah meletakkan ya sifat wujud pada permulaan untuk mengenal Allah itu di puncak kebijakan, kecerdasan ya. Ulama ahli sunnah menyebut wujud untuk pintu mengenal Allah. Setelah itu qadim, baqa. Wa hadzal wujudul mutlaq huwa dzatus syajiz. Wujud mutlak itu zat murni. Syaziz ini murni, polos, asli. Laki-laki yang polos, asli, orangutan misalnya, itu syaziz. Belum terkena kemunafikan kotak, itu kan belum kena debu-debu, itu kan masih syaziz. Orang-orang yang polos, ya, dibohongi oleh orang-orang politik misalnya, ya, mau aja, ini kan polos. Kiai-kiai polos, maka banyak ketipu. Artinya untuk menunjukkan polos itu bersih, murni. Az-zatus syajiz kita artikan zat murni. Ya, jangan dibawa syajiz ke istilah sosial. Ya. Allazi la zuhura fihi,
li ismin wala na'tin wala nisbatin wala idhafatin wala li ghairi dzalik. Zat yang murni ini zat yang tidak ada zuhurnya. Apa zuhurnya? Enggak ada. Ya. Kenapa bila kita sudah lihat makhluk ini semua jelmaan sifat? Jelmaan ada mana? Ya. Itu tempat sifat berdiri, itu semua ada. Maka sebetulnya ada ini, alam semesta yang semua dan manusianya satu aja adanya. Kata angka 5, nggak ada 5 itu. Yang ada cuma 1. Yang punya satu. Apakah 1 digandakan jadi ada 2-1? Tidak ada. 1 saja. Sampai kapanpun 1 saja. 2 hanyalah 1-2 kali. Tapi tetap yang punya zat 1. 1 mana? 1 saja. 2 tidak ada 2. Mana zatnya 2? Mesti oh ini 1. Oh ini 1. Oh ini 1 gitu. Maka dikasih iktibar anggapan 3, padahal 3 tidak ada. Seperti dinding, kalau ditanya batu, pasir, mana dindingnya? Itu namanya iktibar, hukum. Manusia itu hanya iktibar aja. Ibarah. Ya, satu iktibar daripada himpunan ini jadi ada. Tidak ada nama, tidak ada sifat, tidak ada penisbatan, tidak ada penyandaran dan lain-lain. Zat murni ni zat. Pamata zahara fiha syai'un mimma dzukira nusiba dzalikal manzar ila ma zahara fiha la ila zati sarf. Ketika ada sesuatu zahara fiha syai'un, ada sesuatu yang jahir di dalam zat. Kepala kan itu muncul dalam zat, telinga, kuping. Ya. Daripada yang disebutkan itu dinisbatkan kepada apa yang dia lihat, dinisbatkan yang dilihat itu kepada apa yang zahir di dalam zat itu, bukan kepada zatnya. Misalnya ini zat, oke. Enggak, ini telinga. Ini hidung. Ini pipi. Oh, ini zat, ini tangan. Zat itu kan murni. Keseluruhan. Maka sifat Allah ada dalam zatnya. Tapi kalau nama zat itu tanpa sifatnya. Ya, udah keseluruhan total. Coba kita bayangkan, kita sekarang nggak ketemu mencari kata ada, karena kata ada hanya milik Allah saja, dan kita tidak pernah pergi dapat mencapai syuhud kepada zat itu. Idh hukmu zati fi nafsiha shumulul kulliyati. Karena hukum zat pada dirinya sendiri, zat itu adalah shumulul kulliyat, cakupan keseluruhan manusia, wal juz'iyat, dan keseluruhan jud pada diri manusia. Ini umpama manusia. Begitu juga Allah, apabila zat dengan segala sifatnya dan fiilnya, tetapi kata zat murni, ada zatnya saja tanpa menyebut ya salah satu yang muncul yang berdiri di zat itu. Wan nisab, dan penisbatan, wal idhofat, dan penyandaran. Makhluk nisbatnya, idhofat ini makhluk itu idhofatnya. Bihukmi baqaiha, ya, dengan ketetapan kekekalan zat itu sendiri. Ada orang yang kebingungan, berarti manusia abadi. Kok manusia jadinya? Allah, kita tetap dijelmakan Allah alias admanya ruang waktu dari ruang bedanya. Di surga itu nggak ada pertukaran antara enak dan nggak enak, enak aja.
Jadi membuat waktu itu stagnan. Jangan dicari enaknya, udah enak nggak enak udah itu dunia, nggak usah dipikirin. Kok nggak enak ya, kok enak, semuanya enak kalau dia bukan musibah, bukan kesenangan, semuanya rahmat. Jika dia mengerti tentang Allah, syuhud, maka dia berada di atas segala apa yang terjadi di muka bumi ini. Ya. Tidak ada yang menggoncangkan dia. Itulah mereka para wali. Kecuali yang goncangin dia bininya doang. Ya, wali juga goncang ngadepin bini rupanya. Ya. Artinya tidak ada wala walad wala wala zaujah wala zauj wala syai. Bal bihukmid mihlaliha tahta sultani ahadiyati zat. Bahkan dengan dihukumkan, ditetapkan, dianggap adanya idmihlal, kelenyapan. Semua itu, semua tadi idhofat, nisab, i'tibarat, juz'iyat, kulliyat, semuanya ini di bawah zat, ketunggalan zat. Hilang. Keadaan dalam zat ada sana. Lihat dari masyhadnya, tampilannya. Yang mengiktibar, yang menyaksikan la li sifati mun'im dan munzal kutub wal qadar sama. Tapi ketika tampil maka ada Allah, kita menyebut bentuknya ini duka atau lawannya hanya mazhab, tetapi juga hanya untuk menjelaskan apa yang dilihat manusia keadaan. Nah, halal jamu muncul duka, artinya ketika dari saat apapun punya nggak akan ya orang musibah mungkin menderita karena dia kena acur nggak wala jalan. Walihadza qulna, oleh karena itu kita mengatakan hiya wujud ala maqul wujudal qadim. Kita pada wujud qadim. Beliau enggak ziyarat. Fadhal ya dokter. Li'alla yulzim min dzalika taqyid, agar kita tidak lekatkan takyid, ikatan kepada zat wajib, zat qadim. Itu pengetahuan aja. Itu namanya kita mengilzamkan, melekatkan, menempelkan ya sifat yang mengikat kepada zat Allah. Wa illa fa minal ma'lum annal murada bi zat huna innama hiya zatu wajibil wujudil qadim. Kalau tidak, maka itu merupakan satu hal yang sudah maklum bahwa maksud dengan zat di sini hanyalah zat yang wajib wujud dan qadim. Bukan. Ini tidak bercerita tentang itu. Wala yulzim min qaulinal wujudal mutlaq. Hatta kita sebut kata mutlak pun tidak berarti kita melekatkan takyid, ya, sifat yang dilekatkan kepada zat. Dengan apa? Dengan itlak, kita mengitlakkan, ya, mengabsolutkan Allah. Tidak, li'anna mafhumal mutlak huwa ma la taqyida fihi biwajhin minal wujuh. Karena maksud kata itlak, mutlak itu tidak ada ikatan dari sisi apapun. Ya. Tidak perlu kita itlakkan, Allah itu sudah mutlak. Makanya udah wujud itu saja. Cuman ketika untuk membedakan antara wujud kita yang muqayyad, maka Allah wujudnya mutlak, tidak terikat. Bukan kita yang mengitlakkan Allah, bukan. Seperti ketunggalan Allah, bukan kita yang menunggalkan karena ada banyak Tuhan yang kita lihat, enggak kita tunggalkan. Tidak, memang tunggal saja. Oleh karena itu alam semesta pun asalnya dari satu itu.
lalu banyak. Semua begitu. Dari Adam semua, dari benih, batang, pokok, daun dan semuanya. Wa'lam anna dzata as-sarfi sajij. Ketahuilah bahwa zat yang murni, yang sajij juga murni artinya sama. Idza nazalat an sajajatiha wa sarafatiha kana laha salasu majalin mulhaqatin bisirafa wa sadajah. Ya. Zat yang murni ini artinya yang utuh, bersih. Kalau coba kita bawa ke meja pembahasan kita, ya, kalau kita turunkan dari kemurniannya, ya, maka dia memiliki 3 majal, 3 ruang, 3 tempat, ya, yang akan disamakan dengan kemurnian tadi, dengan makna kemurnian itu. Zat, kalau kita lihat dari berbagai sisi, maksudnya kita akan berikan nama untuk zat ini yang menunjukkan kemurnian zat itu, maksudnya. Oke, kita jangan bicara zat murni. Ya udah, kalau zat murni nggak bisa lagi disifati, dinamakan, dikaitkan, berarti nggak bisa lagi kita terangkan. Tapi kalau kita coba keluar dari kemurnian itu, ya, maka kita bisa menyebut dengan 3 sebutan. 3 sebutan ini menunjukkan atau sama dengan, yakni bisarafati wal majalah, kemurnian, bisirafa, ya, sirafati wasadzajah. Ya, boleh sidzajah atau dan sirafa. Pertama, al majlal awal. Majlah yang pertama salasu majalin, ya. 3 majlah tampilan. Pertama ke esa atau Tuhan di dua apa? Esa, ya, ketuhanan yang Maha Esa lah. Laisa li syai'in minal i'tibarati walal idhafati wal asma'i fiha zuhurun. Maka ahadiyah ini, ahad ini adalah mazhar majaz. Kenapa kita bicara kita mesti kita keluar Allah ta'ayin, maka ini yang makna dengan kemurnian zat. Zat nggak boleh kita beri, tidak boleh ada secara ini kemurnian esa. Esa ini keesaan yang laisa li syai'in minal i'tibarat walal idhafat walal asma' walal sifat wala li ghairiha fiha zuhurun. Tidak ada tanpa menyebut i'tibar, idhofat, asma, sifat kepada kata ahad ini. Apabila nyebut ahad, tunggalnya saja. Satu itu kan satu manusia tunggal bagi zat. Ya. Maka apabila kata ahad, sudah dengan zat, sudah. Ini tingkat kemurniannya sudah kurang. Esa, karena terbuka untuk tidak esa, gitu. Huyah ini berasal dari kata huwa. Coba kalau kita menunjuk orang, dia tuh, kita menunjuk apanya kepada dia. Kalau orang itu mengaku dirinya bukan dia, tapi aku, maka dia itu menunjuk akunya orang itu. Itu sebab Allah mengatakan innahu ana. Huwa itu adalah inniyah, ana, dan itulah ahad. Ya. Nah, maka huwiyah ini juga tapi di bawah ahad. Huwa kan dhamir ghaib, karena jauh ghaib maka dipanggil huwa.
Maka dalam syair mereka, ana huwa wa huwa ana. Itu ketika nafsu ditanya, man anta wa man ana, man anti wa man ana wa anta anta. Man ana wa man anti, ana wa anta begitu. Syuhud wala ana wala anta bal ana anta huwa wala huwa bal huwa ana anta. Itu huya. Kali syair Quran huya sama dengan untuk saat nama-nama kalau menunjukkan ahad. Itu menunjukkan ahadiyah gitu. Menunjukkan niahnya. Tempat anaknya berada. Itulah. Anallahu la ana. Para hamidah luhu ka ahadah. Litakila al-ghaibubah. Ketiadaan tahu yang di luar musik. Kalau dia kan ini fi dengan menunjuk yang huya. Maka huya akan gaib. Udah majelis ini hanya ini yang terjadi itu ini juga sama kemurnian Tuhan lakin duna di bawah ya. Kenapa lihat wal khuduri pikiran orang yang berbicara kehuduan dan dia lebih dekat dari yang ya, berpikir yang berpikir. Kalau ta'in ana syaratun ilal ahadiyah ana li'anna isbatu mahad, karena itu murni penetapan, pengakuan la taqida fiha. Tidak ada orang yang menetapkan bahwa dia adalah anak, bukan bahwa dia adalah si fulan, tidak. Anak wa kadzalikal ahadiyah zatu mahdin, maka ahadiyah itu adalah zat murni mutlak la taqida fiha li syai'in duna ghairi. Ketika orang bertanya, ketika orang dia nanya, ini siapa yang berbuat ini? Saya, ana. Nah ini kan murni dia. Ya. Duna ghairihi, ke yang lain. Wa huwa, nah kata hu di situ isyarah ilal huwiyah. Innahu. Ini mulhaq bil ahadiyah, sama dengan ahadiyah. Ngikut ke ahadiyah. Walihada barajat muraqqabah. Ya. Oleh karena itu kelihatan ada susunan, ada tarkib ma'a inna wa ana. Ya. Inna wa ana isyaratun ilal huwiyah. Inna wa itu inna itu ana. Ini ya, is ana. Lihada kana timabda laiha bil ikhrari. Karena itu memberitakan ini Allah. Waliyah pastanada disandar sama dengan dia dan ya ketunggalan. Wal jami ibaratun kasih saraf. Ahad ya inna adalah ungkapan tentang zat yang murni. Walaysa ba'da hadis salasa majla. Tidak ada lagi untuk ya menggamblangkan, menjelaskan tentang kata zat Allah kecuali 3 majla ini. Ya. Walaysa ba'da hadhihi tsalatsah, selain itu bukan menunjukkan kepada kemurnian zat, tetapi sebutannya akan kepada kesatuan zat dan sifat-sifatnya dan taatnya, yaitu wahidiyah. Ya. Wahidiyah sudah menyebut satu-satu sifatnya. Kenapa disebut wahid? Padahal Allah apabila sudah zuhur disebut dengan nama-namanya. Banyak. Enak nggak enak. Tapi tetap ini satu, nggak ada 2. Itu wahidiyah. Wahidiyah menunjukkan apabila sudah zuhur ada 2, jalal jamal. Jalal wahid, jamal wahid. Tetapi kalau belum diprediksi ininya, masih kepada zatnya, ahad saja. Karena zat, maka yang boleh membuat istilah untuk zat, ahadiyah, huwiyah, iniyah. Setelah itu tidak lagi menerangkan tentang zat,
tetapi zat dengan segala yang akan zuhur dari sifatnya dan naatnya. Maka wahidiyah sudah menyebut zat dengan segala sifatnya ketika zuhur. Walaysa ba'da hadhihi thalatha majla illa majlal wahidiyah al-mu'abbar an martabatiha abil uluhiyah allati istahaqqal ismu Allah. Tidak ada majalah setelah 3 itu melainkan majalah wahidiyah. Wahidiyah ini juga mentakbirkan tentang martabat zat, ya, dengan ketuhanan yang patut dikasih nama Allah. Wa qadalat ayat bitartib ala dzalika falyata'ammal. Ya. Ayat itu menunjukkan tertib terhadap hal tersebut. Innahu anallah. Wahidiyah tuh. Fa idza fahimta ma qulna fa'lam anna dzatiyin ibaratun amman kanatil latifatul ilahiyah fihim. Maka apabila memahami ini, apa yang saya katakan, ketahuilah bahwasanya zat, orang yang ditajalikan zat itu namanya zati. Seolah-olah ahli zat. Kalau sifatiyin yang ditajalikan, orang yang ditajalikan zat itu maksudnya hanyalah ibarah amman kanatil latifatul ilahiyah fihim, ada kelembutan Tuhan pada dirinya. Faqad sabaqa fima qulna, sudah tersebut ya apa yang telah kami ucapkan. Innal haq, bahwasanya Allah idza tajalla ala abdihi, apabila tajalli kepada hambanya, wa abnahu an nafsihi, maka Allah mempanakkan hamba itu dari dirinya. Aqama fihi, maka kalau panah kan hilang, maka yang ada apa? Yang dibangun apa oleh Allah di dalam hamba itu? Latifatun ilahiyah, kelembutan Tuhan. Maka orang yang sudah syuhud semuanya Allah, enggak ada yang namanya rasa sakit oleh apapun. Karena ketika dia menerima rasa sakit, ini pun pemberian Allah, bukan ada yang disakiti oleh yang menyakiti. Itu tajalli Allah juga. Yang dikatakan Nabi nangis, tapi dia memandang bahwa nangis ini Allah yang buat nangis. Ada orang nangis-nangisan? Kan nggak ada. Semua nangis fitrah tabi'i. Innahu huwa adhaka wa abka. Nggak ada orang nangis, nggak ada, kecuali main film. Ya. Nggak ada orang mau nangis sendiri, nggak ada. Tabi'i. Sebabnya musibah nangis. Coba orang dikasih musibah, istrinya mati, ketawa-tawa, coba bagaimana itu? Sedih lah. Yep. Masalah dia sambil sedih sambil mikir kawin lagi, ya itu hak. Masa orang sedih nggak boleh mikir kawin? Udah mati istrinya. Belum mati aja udah mikir. Itu lain perkara. Jadi nggak ada yang menyakiti dia. Maka nggak ada penyakit stres, nggak ada penyakit gula, nggak ada penyakit. Ya? Itulah yang dimaksud fana, itu menyaksikan bahwa dia tiada. Idza tajalla ala abdi wa afna an nafsi aqama fihi latifah, itu namanya tajalli zat Allah. Tajalli kapan orang kapan? Allah terjadi ilahiyah. Lembut aja. Dia ngerasa bahwa jamal Allah, ya Allah. Allah ini apa namanya? Mendalikan diri Tuhan. Enggak ada. Susah. Ya. Orang tajalli sudah tajalli sifat semua. Batil kala itu waktu mu'id tajalli dikalikan oleh Allah kan enggak ada. Dasarnya lah terganggu. Orang kalau ada orang yang terganggu, ya gisnya lah. Maka dia masuk ke dalam kita kan ya Rabbaniyah, sifat haya, benda juga bukan Tuhan.
Zalhul insan jika dalam dari tetapi dia seorang yang akan menjadi fardul kamil, ya, orang yang sempurna, yang jadi gaus, yang pemicu, ya. Setiap abad orang sufi meyakini, ini akidah mereka, akidah kasyfiyah, ada kutub, sumber kebaikan yang Allah jadikan wazan, apa namanya, pola untuk menyebarkan, ya, kerohanian itu. Ini bukan suatu yang aneh, ini undang-undang alam. Orang sufi menjelaskan berdasarkan logika undang-undang alam, bukan iya, enggak. Ya. Hatta dalam tataran dunia, ya, ekonomi juga ada orang yang coba di dunia ini, katakan satu dunia yang bulat ini, ya, dimiliki oleh hanya segelintir orang yang punya uang dia tuh yang beredar ke semua. Ya dulu misalnya uang Rusia, kemudian uang Amerika, sekarang kan uang Cina yang beredar. Kan ada sumber tetap itu, ya, masalah ideologi itu yang kita permasalahkan. Tetapi berjalannya alam ini berdasarkan kawanin tabiiyah itu. Adapun kita perang ideologi ingin memindahkan, ya, kekuasaan ini dari Cina misalnya ke Nusantara, itulah ya. Tapi berlaku dari satu ke pohon dari batang pohon, daun pohon, enggak buah. Ketika itu bukan sih pikir gitu enak dia jatuh yo. Nah, itu putusan bisa jadi gunung puncak bangun laki-laki ngeliat apa ya, orang mandangnya salah dari sebelah kiri bukan dari sebelah kanan. Lagi mau dicoba-coba gitu misalnya. Nah, ya. Ada fardul gausul jilani, kita bisa dikasih al-Jilani Rasul. Ya, sekarang tiapnya melupakan dalam Jawa Arifin. Ya, manajemen radhiyallahu